Karena gini Bitches ain't shit and they ain't saying nothing. berapa sampai ke dalam tahun. Hai, welcome back. Oke, kali ini kita bakalan bahas tentang statement atau statement of financial position sama statement of profit or loss. Yang dimana kedua statement ini bisa dibilang sangat penting di accounting. Kalau misalkan di income statement, dia lebih ke tentang pendapatan dan pengeluarannya dari suatu perusahaan. Tapi kalau misalkan financial position, itu lebih ke apa yang ada di sebuah perusahaan tersebut gitu dalam satu tahun semisal sesuai periodenya sih. Nah, jadi kalau misalkan kita kali ini bakal bahas tentang si income statement dulu, yang dimana ini tentang profit or loss, tentang untung atau rugi. Jadi let's say di statement of profit or loss itu bakalan ada sales revenue, yang dimana ini tentang pendapatan dari sebuah perusahaan, ya berapa gitu kan biasanya dalam setahun. Biasanya kalau satu lagi, kalau misalkan dia periodenya bisa per bulan atau per tahun juga bisa, sesuai dengan perusahaannya. Nah jadi gitu. Terus jadi yang pertama tuh kalian harus nulis dulu di atasnya nama perusahaannya, terus baru kalian tulis kayak statement of profit or loss for the year ended 31st December 20x, and what's the year of that, and then after the sales revenue, sometimes kadang-kadang kayak ada discount allowed, ya kayak kita misalkan ngasih diskon ke customer gitu ya kan. Terus kadang juga kan ada return gitu, kayak pelanggan customer kita kayak ngebalikin barang kita, kayak misalkan mungkin ada sebuah kerusakan atau sesuatu, jadi kayak customernya itu balikin produknya kembali, ya otomatis kan kita kalau misalkan kembaliin kayak gitu, kita ada sesuatu yang harus kita kembalikan juga kan dari yang kita udah dapat, misalkan mungkin pengembalian uang juga, dan itu harus di income statement. Nah terus setelah itu baru kita di bawahnya ada cost of goods sold, kayak dari pengeluaran tersebut, maksudnya kayak gimana ya, kan ada yang keluar, berarti kita harus ngitung kayak yang keluar itu tuh sebenarnya costnya berapa, biayanya berapa gitu. Kayak kita itu bisa ngitung dari kayak inventory-nya berapa. Misalkan kita bisa tulis di inventory dari income statement tahun lalu, kita bisa bawa ke income statement yang tahun ini dengan tulisan opening, karena kan baru masuk, maksudnya kayak sisa berapa sih yang kita punya inventory-nya gitu. Mungkin bisa kadang kan purchase juga, kayak kita beli kayaknya kurang deh inventory yang kita punya, kayak kita purchase. Nah di purchase itu, di pembelian itu tuh kadang kayak ada returnnya juga, kayak oh ini barang rusak nih, ya udah kita balikin kan ke penjualnya, ke suppliernya. Itu juga ditulis. Terus atau kita dapat diskon, kita juga nulis itu di situ di income statementnya, tulisannya discount receive gitu. Terus baru deh kita kalkulasiin dan dapat cost buat si goods sold-nya itu yang udah kurang satu lagi, kita harus tulis juga si ending inventory-nya. Jadi misalkan kayak setelah kita hitung-hitung di akhir tahun, si inventory kita tinggal berapa di gudang gitu kan. Nah itu kita tulis juga berapa ending inventory-nya, dan sampailah kita di kayak berapa sih total cost untuk yang udah terjual gitu. Setelah itu biasanya kan udah tuh revenue udah ada berapa totalnya, terus biaya pengeluaran untuk yang udah terjual tuh berapa. Nah kadang kan kita ada semacam other income, kayak misalkan ada yang ngutang dan kita kayak ada bunganya ya, kan kadang gitu ya. Nah itu tuh juga masuk ke other income, tapi bukan di sales revenue, dia di other income setelah cost of goods sold. And then
Setelah itu other income, di bawahnya ada expenses. Expenses ini nih bisa dibilang kayak pengeluaran. Expenses yang terakhir tuh ada expenses yang dimana kayak all of things about pengeluaran kayak listrik, wages atau gaji, salary, wages, salary sama ya. Biasanya kayak other expenses yang pengeluaran kecil-kecil itu tuh biasanya di situ. Pengeluaran semuanya di situ semua. Gitu. And then setelah kita tulis tuh semua expensesnya, terus kita kalkulasiin, baru deh dapat itu. Oh, sama satu lagi, di expenses ini yang itu tuh juga kadang ada depreciation, itu jangan sampai lupa. Depreciation tuh apa? Mesti kayak misalkan kalian punya sesuatu di perusahaan itu, ada mobil itu kan kayak misalkan harganya itu kan turun terus ya, nggak mungkin kayak stuck gitu terus, dan dia bakalan turun, dan setiap tahunnya itu kan ada kayak penurunannya antara dia straightforward berapa atau kayak reducing balance, dan itu harus dihitung juga. Nah, setiap tahunnya berapa dan dia masuk ke expenses yang depreciation pada tahun tersebut itu. Kadang juga satu lagi ada carriage inward sama carriage outward. Kalau inward itu masuk ke yang cost of goods sold tadi, kalau yang outward itu masuk ke expenses. Oke deh, habis itu setelah dikalkulasiin yang revenue dulu, habis itu dikurang cost of goods sold-nya berapa, terus kan tadi ada other income, berarti setelah kita dapat si gross profit, kita tambah lagi ke yang other income-nya berapa, baru dikurangin ke yang expenses, dapat deh net profit-nya. Dan ini dia untuk statement of profit or loss for the year ended 31st December tahun berapa gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Kira-kira kalian penasaran nggak kalau misalkan aku bahas satu-satu tentang account-nya? Maksudnya kayak aset itu apa, mungkin sales itu apa? Kalau kalian tertarik, coba komen. Bahas apa lagi? Jangan sampai ketinggalan. Bye-bye.